Assalamualaikum Bun, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Dan kali ini Elsa akan kembali menceritakan sebuah film yang berjudul The Cobbler tahun 2014. Yaudah gak salah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur. Cowok ini tukang sol sepatu. Dia itu bisa berubah jadi siapa saja, tergantung sepatu siapa yang dia kenakan. Sekarang dia lagi berubah jadi pria ganteng nih. Dia datang ke rumah pria itu, dia lihat ternyata ada pacarnya pria itu. Dia pengen cari kesempatan di sini. Waduh, tapi dia lupa kalau misalnya dia nggak bisa nih copot sepatu itu. Kalau misalnya dia copot, ya dia bakalan ketahuan ya kan. Auto pergi dari situ dah, takut ketahuan berabe. Nah, semua itu tuh berawal di saat dia lagi benerin sepatu orang lain nih. Alatnya dia itu rusak, sehingga dia harus pakai alat peninggalan ayahnya ini. Alat ini tuh antik banget, karena sudah bertahan hingga 4 keturunan dan diwariskan dari kakek buyutnya. Setelah dia menjahit sepatunya, dia pingin nyobain sepatu ini nih, karena ukurannya sama. Ternyata kok malahan berubah jadi pemilik sepatu. Di sini dia kaget banget dong, karena bener-bener mirip dan nggak ada perubahan sama sekali. Giginya aja sampai mirip tuh sama yang milik sepatu. Tapi pas dia nyobain sepatu lain, nggak ada yang berubah, nggak ada yang efek sama sekali. Di sini dia mikir apa yang ngebuat sepatu itu jadi istimewa. Jangan-jangan mesin jahit ini nih, dia cobain deh ke sepatu lainnya. Ternyata bener, sepatu itu bisa ngerubah jadi pemilik sepatunya. Bahkan sepatu ini tuh bisa mendeteksi kalau misalnya pemiliknya udah metong. Ya ampun, jadi cewek juga bisa. Tapi lu mau ngapain Max, jangan ngodok-ngodok lu. Kebesokannya dia nyamperin temennya tuh namanya Jimmy. Dia mau ngetes apakah si Jimmy ini tuh ngenalin dia. Ternyata nggak ngenalin loh. Di sini dia seneng banget, gile. Alhasil dia langsung ngumpulin tuh semua sepatu-sepatu pelanggannya dia gitu kan. Sama dia dicoba nih satu persatu. Bahkan dia nyobain jadi orang Cina. Nah, dia sendiri pas lagi ngomong Cina tuh bener-bener lancar banget gitu bun. Tapi ulahnya bukan cuma itu doang. Di sini dia ngeliat mobil mewah, dia pingin jadi pemilik mobil itu. Dia palak tuh sepatunya. Bener aja, dia jadi pemilik mobil itu tuh. Di sini dia seneng banget. Ya, walaupun dia tengil, tapi dia tuh sayang banget sama ibunya. Bahkan dia rela berpura-pura jadi ayahnya demi menyenangkan ibunya ini. Karena ibunya tuh rindu banget sama ayahnya. Ayahnya minggat, kagak balik-balik, kagak tahu deh kemana. Di pagi hari ibunya itu meninggal. Max ini bener-bener sedih banget deh. Karena dia kesal sama pelanggan ini, jadi dia tuh nggak mau ngasihin sepatunya pelanggan ini nih. Alhasil pelanggan ini tuh marah-marah nih sama dia. Dia nggak terima, karena Max ini punya kemampuan berubah jadi orang lain ya kan. Jadi dia suka manfaatin kemampuannya ini. Di saat dia kesal sama orang, dia langsung berubah deh jadi orang itu. Di situ dia nyari rumahnya si pelanggannya dia ini. Pas ketemu, ternyata dia malah nemu senjata. Karena penasaran malah dicobain nih sama si Max. Dodol banget. Dia sampai nggak sadarkan diri dari pagi sampai malam tuh. Di sini dia panik karena takut pulang kan orang aslinya. Pas dia buka pintu bener aja tuh mereka berdua tuh langsung ketemu. Di sini orang yang aslinya tuh heran. Aduh, ampun, habis deh dia, langsung digebugin. Tapi tenang aja, si Max ini punya senjata yang disembunyiin gitu kan. Langsung disetrum nih dia. Alhasil jadi dia yang kalah gitu kan. Si pelanggan gak bisa berkutik nih sama sekali. Dan si Max itu malah berubah jadi banyak orang di sini. Dia minta jamnya si pelanggan. Di saat semua berjalan dengan mulus, malah anak buahnya si pelanggan ini tuh dateng. Karena si pelanggan bilang ada urusan ngambil duit ya kan, urusannya sama duit. Ya udah, akhirnya si Max ini mau nih berpura-pura jadi si pelanggan dan ikut bersama anak buahnya. Tapi di sini tuh si Max nggak tahu kalau misalnya dia tuh ngedatengin bos yang bener-bener berbahaya banget deh. Dia berani ngasih uang banyak hanya demi ngancurin apartemen yang ditinggalin sama mantan suaminya. Buset, dendam nih. Di saat dia pulang membawa uang banyak, terus dia buka pintu, ternyata si pelanggan tuh udah lepas nih talinya. Karena dia terus dicekek nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhasil dia buka sepatu deh. Di sini bener-bener kaget nih si pelanggan karena wajahnya tiba-tiba berubah. Karena Max ini pingin ngehindar dari dia, jadi dia nendang-dendang. Malah kena deh sama si pelanggan ini. Alhasil pelanggan itu malah metong. Di sini dia panik banget karena dia udah ngebunuh orang. Ya walaupun gak sengaja gitu kan ngebunuhnya, tetap aja ngebunuh. Alhasil dia langsung lapor polisi deh. Di situ polisi tuh semuanya pada dateng ke apartemen itu. Dan ternyata pas udah dateng gak ada apa-apa. Kira-kira kemana ya tuh mayatnya?
Setelah pulang dari situ, ternyata barang bukti tuh semuanya ada nih di tokonya dia. Di sini dia bener-bener bingung banget deh. Dia berpikir mau ngembaliin uangnya itu kan, tapi dihalangin sama si Jimmy karena Jimmy tuh takut kalau misalnya bakalan terjadi sesuatu nih sama dia. Karena Max ini nggak mau dengerin si Jimmy, dia tetap datang tuh ke rumahnya si bos buat ngasihin uangnya itu. Ternyata di sini tuh dia malah dijebak nih sama si bos. Si bos nyantai aja ngobrol, tapi tahu-tahu dia langsung disekap nih mau dibunuh ceritanya. Setelah itu dia ganti sepatu kan, dia berubah deh jadi si mayat itu. Semua orang pada takut tuh. Alhasil di sini langsung kabur deh dia. Karena dia udah tahu nih kebusukan apa yang bakal dilakuin sama si bos besar. Alhasil di sini dia ngehubungin media supaya kerjasama sama media. Terus dia pura-pura nih jadi si bapak-bapak tua ini, mantan suaminya si bos besar ini. Di saat Max jadi kakek tua, dia tuh menyetujui semua perjanjian yang bos inginkan. Tapi ternyata kebesokannya si bos ini ketipu dan dia berjanji akan membunuh si kakek tua, dan itu didengar oleh semua media yang ada di belakang si kakek. Alhasil nama baik si bos ini tuh langsung tercemar. Setelah kejadian itu, Jimmy dan juga Max berbicara secara serius nih. Lalu dia menunjukkan bahwa Jimmy adalah ayahnya Max. Di sini Max bener-bener kaget banget karena ternyata ayahnya masih hidup gitu kan. Di sini ayahnya langsung menunjukkan koleksi sepatu yang dia punya. Ini turun-temurun dari kakek buyutnya dia nih. Ayahnya berpesan bahwa dia harus bangga menjadi tukang sepatu karena itu adalah profesi dari kakek buyutnya dia. Lalu mereka berdua akhirnya pergi menggunakan mobil yang begitu mewah nih. Dan film pun selesai. Oke, dan di sini Elsa akan menginfokan kalau misalnya di segmen Ramadan nanti itu bakalan membawakan cerita-cerita seputar Islam nih. Jadi biar makin semangat gitu kan ngejalanin puasanya. Jadi jangan lupa nih buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian ini gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan juga mohon maaf ya kalau misalnya ada perbuatan atau misalnya perkataan Elsa yang bikin kalian tersinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.